Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inuya Zalan Al-Habsi. Saya dari SMK Negeri 2 Karanganyar. Kali ini saya akan membawakan materi tentang beranalisis dan berlogika. Nama saya Al, saya Inuya Zalan Al-Habsi, biasa dipanggil Al gitu. Saya dari kelas 10 rekayasa perangkat lunak dan hobi saya mendengarkan nasihat. Saya umur 16 tahun. Terus saya suka makan sate dan alpukat. Terima kasih. Kita masuk ke materi langsung saja tentang beranalisis dan berlogika. Kita masuk ke penjelasan konsep. Dalam informatika terdapat siklus data, yaitu koleksi, olah, dan visualisasi. Koreksi adalah proses mengumpulkan data, misalnya melalui sensor, formulir, atau transaksi. Olah adalah tahap memproses data seperti membersihkan, mengelompokkan, dan menghitung agar menjadi informasi yang bermakna. Lalu visualisasi adalah menampilkan data dalam bentuk grafik atau tabel agar mudah dipahami. Selain itu, dalam pengolahan data kita harus memperhatikan privasi. Data pengguna tidak boleh diambil sembarangan. Pengembang harus menerapkan prinsip data minimization dan meminta izin yang jelas sebelum mengakses data pribadi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan hasil analisis 5 soal informatika secara runtut dan logis. Lalu menunjukkan pemahaman tentang konsep IoT, privasi data, dan transformasi data dan simulasi. Lalu membuktikan kemampuan dan mengolah dan menginterpretasikan data sebagai siswa RPL. Kenapa kok siswa RPL? Karena saya kebanyakan itu mengambil rumusan masalah dari RPL. Nah, yang pertama, soal yang pertama, manual versus IoT, worth it mana sih? Masalahnya adalah memilih metode monitoring suhu gudang server. Kalau kita menggunakan manual, itu memiliki resiko keterlambatan pencatatan atau biasa disebut human error. Human error itu bisa jadi karena lupa, manusia lupa, atau enggak ya manusia bisa jadi salah pengetikan karena ya orang itu kan juga ada salah kan, lumrah. Tapi di sini bisa memiliki sistem yang namanya IoT, yaitu metode otomatis menggunakan sensor IoT mampu mengirim data real time ke sistem. Dari sisi akurasi, IoT lebih konsisten. Dari sisi efisiensi, tidak perlu tenaga pencatat karena sudah dicatat oleh sistem. Tapi kalau kita menggunakan human error itu resiko lebih kecil. Karena itu metode otomatis lebih efektif. Metode IoT lebih efektif timbang manual. Nah, masuk ke masalah yang kedua tentang privasi data sekolah. Di sini kita memiliki rumusan masalah, yaitu siswa jurusan rekayasa perangkat lunak membuat aplikasi marketplace untuk jual beli barang di lingkungan sekolahnya. Namun, saat registrasi, aplikasi meminta akses galeri, daftar kontak, dan lokasi pengguna. Padahal fitur utamanya itu hanya untuk transaksi barang. Jadi misalkan di situ RPL itu membuat sistem kasir. Nah, tapi di dalam sistem kasir itu terdapat fitur hanya untuk transaksi barang. Tapi si aplikasi meminta akses galeri, daftar kontak, lokasi pengguna.
kita analisiskan. Permintaan akses tersebut tidak relevan dengan fungsi utama aplikasi. Fungsi utama aplikasi apa? Yaitu untuk transaksi barang. Hal ini melanggar prinsip privasi dan data minimization karena aplikasi mengambil data yang tidak diperlukan. Jika dibiarkan, pengguna bisa merasa tidak aman dan kepercayaan terhadap aplikasi menurun. Nah itu, karena kita maunya hanya untuk transaksi barang, hanya untuk di situ sebagai kasir, tapi di dalam sistem tersebut kok malah meminta akses galeri, daftar kontak, dan lokasi pengguna. Itu suatu data yang tidak diperlukan. Solusinya bagaimana? Solusinya pengembang seharusnya hanya meminta data yang benar-benar dibutuhkan, seperti misalkan nama, kelas, dan alat pengiriman. Selain itu, aplikasi harus menampilkan penjelasan tujuan data dan meminta persetujuan konsen secara jelas sebelum data dikumpulkan. Lalu masuk ke pengolahan data koperasi sekolah. Masalahnya, rumusan masalah pada pengolahan data koperasi sekolah. Koperasi sekolah menyimpan data transaksi harian dalam bentuk teks mentah. Data tersebut belum diringkas sehingga sulit mengetahui barang apa yang paling laku untuk dijadikan promo bulanan. Kita analisiskan, data mentah itu tidak bisa langsung digunakan untuk pengambilan keputusan. Perlu dilakukan data cleaning untuk menghapus data ganda atau salah input. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan jenis barang dan bulan transaksinya. Kemudian dilakukan agregasi, yaitu menghitung total penjualan tiap barang per bulan. Dari hasil tersebut akan terlihat pola barang berlaris. Jadi diurutkan di situ agar terlihat mana barang yang paling laku untuk dijadikan promo bulanan. Nah, solusinya adalah membuat rekap penjualan bulanan dalam bentuk tabel dan grafik batang agar pengurus koperasi dapat dengan mudah menentukan strategi promo berdasarkan data yang sudah dianalisis. Biasanya kalau di sekolah biasanya tiap bulan saya mengetahui koperasi-koperasi yang ada dalam sekolah saya, di situ biasanya tiap bulan diadakan pengrekapan. Lalu lanjut ke analisis tren aplikasi belajar buatan siswa RPL. Aplikasi belajar, masalahnya aplikasi belajar yang dibuat siswa RPL mengalami kenaikan unduhan sebesar 40% saat fitur game quiz ditambahkan. Namun ketika materi teks panjang lebih dominan, jumlah unduhan menurun 10%. Jadi gini, masalah di situ ketika RPL itu membuat aplikasi belajar buat sekolahnya, di situ ketika ditambah game quiz, di situ mengalami kenaikan 40%. Ya saya di situ memaklumi karena game itu sangat seru, saya maklum. Namun ketika materi teks panjang lebih dominan, jumlah unduhan menurun 10%. Biasanya materi teks panjang itu ke soal materi atau enggak ya lebih ke materi. Jadi intinya ketika game itu anak-anak suka, tapi ketika di situ apa ini materi malah menurun. Kita analisis data menunjukkan bahwa pengguna lebih tertarik pada fitur interaktif dibandingkan materi berbentuk teks panjang. Game quiz meningkatkan engagement karena lebih menarik dan tidak membosankan. Sebaliknya, teks panjang membuat minat pengguna menurun. Ini berarti preferensi pengguna cenderung pada pembelajaran berbasis interaksi. Solusinya bagaimana? Solusinya strategi untuk bulan berikutnya dalam bentuk yang lebih ringkas, visual atau berbasis video agar
materi tapi berbentuk game itu juga diperbolehkan, karena menurut saya materi teks panjang itu lebih boring. Enaknya ya berbentuk game, agar di situ apa, siswa itu sama-sama paham akan materinya dan bisa di situ menarik. Nah, ini contohnya grafik belajar. Di situ meningkat drastis pada game quiz daripada teks panjang. Lalu masuk ke rumusan masalah yang terdapat pada lampu lalu lintas pintar. Jadi masalahnya di sini, tim RPL Rekayasa Panatuman ini membuat sistem lampu lalu lintas pintar berbasis program. Sistem ini akan langsung dipasang pada perangkat keras di jalan sekolah. Analisisnya, jika program langsung diterapkan tanpa diuji, kesalahan logika bisa menyebabkan kemacetan atau tabrakan. Oleh karena itu, diperlukan simulasi terlebih dahulu. Kita ingin membuat apa, itu harus disimulasikan dulu. Kayak dicoba dulu, diuji coba. Data histori kemacetan seperti jumlah kendaraan pada jam masuk atau pulang sekolah digunakan sebagai dasar pembuatan model. Dengan data tersebut, programmer dapat mengatur durasi lampu hijau dan merah sesuai kondisi nyata. Membuat solusinya, di sini kita membuat simulasi sistem terlebih dahulu menggunakan data kendaraan harian. Setelah sistem stabil disimulasi, barulah diterapkan perangkat keras asli agar lebih aman dan efisien. Kalau ini lanjut. Nah, ini termasuk salah satu grafik sistem lampu pintar. Ini contohnya. Lebih banyak di jam 7 kendaraan di depan sekolah. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita petik dalam video kali ini yaitu yang pertama, data harus dikumpulkan dan diolah dengan metode yang tepat agar menghasilkan informasi yang akurat. Ya, di situ pintar-pintar dalam menggunakan metode agar informasi diberikan akurat. Lalu yang kedua, teknologi seperti IoT membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia seperti human error. Yang ketiga, analisis data dapat digunakan untuk menentukan strategi yang lebih efektif berdasarkan fakta. Lalu yang selanjutnya, simulasi diperlukan sebelum sistem diterapkan agar meminimalkan risiko kesalahan. Sikap kita, tanggung jawab kita sebagai kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola data secara aman, menjaga privasi pengguna, dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh. Karena itu, kita harus selalu menerapkan etika digital, menggunakan data secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap sistem yang kita gunakan. Sekian video yang bisa saya buat dalam materi kali ini. Jika ada salah dan tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.